Bener Kak, apalagi ya waktu Cynthia tuh pengalaman waktu ini merantau, itu tuh benar-benar kayak lihat dong teman-temanmu gitu yang di Kalimantan cantik-cantik banget gitu. Mereka tuh terkagum-kagum gitu. Bahkan mereka tuh kayak, keren ya. Dalam satu provinsi, dalam satu kabupaten kalian tuh ada tiga suku. Terus kalian tuh nggak pernah berantem. Masuk boy. Selamat datang kembali di Kaltara Podcast episode ke-40. Aku juga lupa sudah. Hampir 50 lah pokoknya. Ya. Setelah sekian lama lagi hiatus, lagi liburan. Hiatus liburan. Akhirnya Kaltara Podcast kembali lagi bersama saya Segap. Nah, kali ini kita kedatangan tamu. Nanti bisa perkenalan diri ya. Dia adalah juara 1 Putri Otonomi Daerah Kabupaten Bulungan tahun 2024. Ya. Sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu. Halo penonton setia Kaltara TV, perkenalkan saya Cynthia Ika Windiani. Saya kelahiran di Kabupaten Bulungan asli dan umur saya saat ini 22 tahun. Saya lulus di Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. Aslinya memang sini ya? Iya, aslinya di sini, lahir di sini, besar di sini, sekolah di sini juga. Oke. Nah, ini mungkin sebelumnya gini, banyak orang yang nggak tahu ya. Ini kan ajang baru nih. Ajang baru beauty pageant yang bisa dibilang baru banget ya. Baru banget sih Kak. Baru banget, dan juga untuk Kaltara kayaknya baru kita yang ngadain deh, kayaknya baru Kabupaten Bulungan yang ngadain pemilihan ya. Benar Kak. Ya kan? Karena ini memang untuk anggota APKASI atau Asosiasi Kabupaten Seluruh Indonesia. Ya kan? Jadi memang kalau untuk kayak Tarakan memang nggak bakal ada. Lupa. Tarakan kota ya. Karena kota kan, cuma nggak tahu, cuma nanti nggak tahu ada apa enggak ya. Bener. Cuma nanti tolong diperbaiki kalau salah. Cuman memang ini salah satu event yang digagas oleh APKASI, yaitu Asosiasi Kabupaten Seluruh Indonesia Putri Otonomi. Ini sebenarnya event apa ini sebenarnya? Kalau untuk eventnya sendiri, ini adalah event di mana kita putra-putri daerah itu dikumpulkan. Lalu juga di sini tuh eventnya adalah untuk menjaring putra-putri daerah untuk berkontribusi sih Kak. Tepatnya berkontribusi dan mempromosikan daerahnya melalui ajang pemilihan Putri Otonomi Daerah. Nah, ini kan ada kata-kata otonomi daerah. Kenapa menjadi sebuah nama event otonomi daerah ini, otonomi ini? Kan kalau di nasional itu namanya Putri Otonomi Indonesia ya, kalau nggak salah. Benar. Kenapa harus otonomi dijadikan semacam ajang begini? Oke, karena sebelumnya kan otonomi itu sendiri kan artinya adalah pemberian wewenang nih dari pusat ke daerah untuk mengurus daerahnya sendiri. Nah, di bawah kepengurusan itu semua, di mana kita juga tuh harus mempromosikan, memperkenalkan, sehingga ajang-ajang pemilihan putri ini nih tepat sasaran nih, karena bisa memperkenalkan otonomi yang ada di daerahnya sendiri, kekhasannya, terus apa aja yang ada di situ, karena otonomi itu melekat sekali dengan sumber daya alam, sumber daya manusianya, dan juga hal-hal yang berkaitan lah tentang daerah itu. Jadi diusunglah, dikemas sedemikian rupa supaya otonomi daerah ini sendiri juga bisa melesat gitu, kayak show up deh akhirnya. Lebih memperkenalkan apa itu otonomi ya. Benar, jadi nggak bosen ya Kak, kayak otonomi daerah ini tentang pemerintahan, nggak juga. Jadi
otonomi daerah ini juga harus diperkenalkan nih ke banyak orang, masyarakat terutama, supaya oh ini nih tentang otonomi daerah, ternyata di dalamnya tuh berisikan tentang pariwisata seperti itu. Jadi hal-hal menarik itu ada semua di otonomi sendiri. Nah, ini kan sudah dimulai eventnya sejak beberapa bulan yang lalu ya. Benar Kak. Bisa diringkas saja nggak? Bagaimana sih perjalanan seorang Cynthia ya? Iya, benar Kak. Cynthia sehingga bisa terpilih menjadi seorang putri otonomi daerah Kabupaten Bulungan. Ya, kalau dibilang perjalanannya panjang atau enggaknya itu panjang sih Kak, karena nunggunya sendiri dari pendaftaran awalnya itu kan sekitar bulan Januari itu udah promosi tuh, udah pamflet semua udah ada tuh kalau nggak salah. Terus akhirnya Cynthia itu awalnya juga nggak expect kan bakalan daftar, tapi ternyata tuh akhirnya bisa daftar. Terus itu juga dipancing sih sebenarnya sama Mas Koko. Makasih Mas Koko tuh bilang, ayo Dek bisa nih ikut kayak gini, kapan lagi nih kita show up. Awalnya tuh juga ada rasa kayak kurang pedenya juga Kak, karena kan bukan, kalau istilah sekarang tuh kan pure blood. Nah bukan pure blood dari Kalimantan, dari Bulungan kan, karena bapak juga dari Jawa. Terus akhirnya ikut ajang itu. Akhirnya di bulan April setelah lebaran sih, tepatnya tanggal 15 itu saya audisi interview sama kakak juga waktu itu jurinya. Terus akhirnya udah mulai karantinanya singkat banget 2 hari, tapi itu benar-benar sebenarnya effort dan menguras tenaga juga, karena full banget sampai malam juga latihannya, karantinanya. Terus kita dikasih materi-materi terkait pariwisata, catwalks seperti itu, tentang otonomi daerah juga pastinya. Terus akhirnya di tanggal 22 itu final, dan H-1 sebelum grand final itu tuh saya tuh benar-benar belajar juga tuh tentang catwalks. Malam-malam banget, ingat saya tuh sama Kak Tomo juga banyak sekali membantu sebagai coach. Nah itu H-1 banget tuh saya latihan, dan akhirnya final sampai di babak 3 besar. Kepilih itu juga awalnya nggak expect, nggak percaya kalau bisa sampai 3 besar, dan akhirnya jadi winner. Nah, kita flashback lagi sedikit ini beberapa bulan sebelumnya. Sebenarnya apa sih motivasimu ikut acara-acara seperti ini? Maksudnya gini, ini kan acara yang agak khusus ya, maksudnya jarang banget yang mau. Kemarin aja pesertanya juga untuk wilayah Bulungan juga nggak lumayan banyak. Nah, kalaupun yang mendaftar lumayan banyak, cuman tidak sebanyak yang mungkin event-event lain mungkin kalau diselenggarakan di tempat lain. Kenapa sih tertarik di bidang ini sebenarnya, ikut event seperti ini? Motivasimu apa sebenarnya? Motivasinya yang pertama itu karena saya punya keinginan besar untuk show up sebagai putri daerah. Walaupun sebelumnya juga punya perasaan kayak saya ini bukan keturunan asli dari Bulungan, suku Dayak seperti itu. Tapi akhirnya nggak bisa nih, kayak saya pendem nih apa yang saya suka. Karena sebenarnya dari zaman SMP Kak suka tuh ikut lomba fotogenik, foto-foto kayak gitu, fashion show itu udah dari kecil sebenarnya. Jadi akhirnya pas udah ada ajang ini tuh bener-bener excited banget, karena saya ngerasa kayak harus nih, potensi saya tuh bisa kok relevan gitu, bisa gabung dan ikut ajang pemilihan. Itu ya memang ya, padahal orang banyak nggak sadar ya bahwa ajang-ajang seperti ini sebenarnya manfaatnya gede banget. Manfaatnya gede banget Kak, karena kayak kita tuh ngerasa dapat relasi, jalan lain gitu. Akhirnya potensi-potensi yang terpendam tuh juga akhirnya ikut muncul gitu kan dengan sendirinya, karena dorongan dari lingkungan. Dengan adanya ajang-ajang kayak gini tuh sebenarnya membantu banget sebenarnya sih. Iya itu. Banyak yang nanya kan ke saya juga, ke aku juga. Sebenarnya ngapain sih kalau buat ikut ajang seperti ini? Sebenarnya nomor satu tadi seperti yang dibilang Cynthia ya, salah satunya adalah masalah koneksi. Benar. Kedua juga jangan lupakan bahwa ini pengalaman baru loh. Benar banget Kak, benar. Pengalaman yang ya pastinya
jarang banget orang mengikuti aja punya pengalaman seperti ini gitu kan. Kita seperti masuk ke dalam sebuah dunia yang baru gitu loh. Iya, kalau menurut Cynthia tuh juga challenge sih juga Kak, karena benar-benar ini ya, karena kan putri kan, pilihan putri. Jadi kalau putri itu seakan-akan tuh kan orang-orang menilainya pasti harus looks-nya, apapun yang terlihat dari luar itu kan harus sempurna gitu kan. Itu tuh jadi tantangan juga buat Cynthia sih. Wah, bisa nggak ya kayak gitu. Kenapa kamu nggak pede? Bukan nggak pede sih sebenarnya, kayak orang-orang di luar itu mikirnya gimana sih saya itu, kalau sayanya sendiri sih pembawaannya tuh kayak udah bisa kok, saya punya kok potensi gitu. Cuman dari lingkungannya aja sih bakalan bisa menyerap aura itu tadi nggak gitu loh kan sebenarnya. Nah, betul, padahal sebenarnya ini salah satu hal yang diperlukan oleh anak-anak sini ya, kepercayaan diri loh sebenarnya. Bener, pede. Kita ini gini, aku kan dulu pernah ngajar ya, pernah ngajar dulu, itu tingkat aktif anak-anak sini misalnya kayak bertanya apa segala itu, kita ini agak kurang di sini. Karena nggak pede, takut salah. Nah, padahal dengan event-event seperti ini ya, mereka tuh bisa memupuk kepercayaan dirinya, ya kan, supaya mereka berani tampil aja. Makanya mereka selalu protes kan orang kita ini, kita ini selalu nggak pernah tampil. Cuma ya kan, gimana? Mereka setiap kali ada ajang-ajang begini nggak pernah mau ikut, apa segala macam. Ini sedikit kritik juga ya, buat yang di luar sana gitu loh. Itu anunya sebenarnya. Permasalahannya di situ. Orang kita ini sedikit nggak pede, makanya beda ada misalnya event ini diadakan di sini dan di misalnya di Pulau Jawa misalnya. Kan banyak tuh yang nanya ke kita nih. Tadi aja kamu sempat nanya kan? Kalau ada event-event yang mewakili Kaltara itu siapa sih? Iya bener, saya juga kaget gitu kan. Mereka bukan tetap kalau pada saat mereka mewakili Kaltara, kita anggap bagian dari kita ya, jangan salah ya. Jangan salah, kita nggak kontra ya. Nggak kontra nih. Tapi pada saat mereka membawa nama Kaltara, mereka bagian dari kita. Ya jangan lupakan itu. Tapi kemana yang, kan banyak terus, kenapa orang-orang ini enggak bukan orang sini. Ya gimana coba? Begitu diadakan acara-acara seperti ini bukan cuma di Putri Otonomi ya. Benar-benar, Kak. Kita juga ada punya event juga, contohnya kayak semacam Putri Duta Wisata. Iya, Duta Wisata. Duta Wisata juga ada. Itu juga pesertanya nggak banyak loh. Nggak banyak. Yang tahu nggak cerita paling goblok sedikit kemarin? Jadi kemarin itu ada event ya. Event di Unikal. Ya. Nama acara itu Silaturahmi. Silaturahmi, acara musik. Ada festival band pelajar. Tahu nggak pesertanya berapa? Berapa, Kak? 2. Sayang banget itu angkanya. Pesertanya cuma 2 gitu loh. Festival musik band gitu loh. Antara pelajar. Kemana pelajar kita kemana? Iya, padahal pelajar itu ada ratusan bahkan kalau dikumpulin kan. Yang musisi itu kan banyak gitu. Iya, banyak banget, Kak. Jadi ini bukan goblok aja, cuman aneh aja gitu maksudnya. Kemana nih? Kemana nih anak-anak kita ini, anak kita yang lain ini gitu loh. Betul banget. Itu yang paling pas acara Silaturahmi kemarin. Kan kemarin kita juga live streaming acara Silaturahmi. Di situ ada tuh festival band pelajar. Apa mungkin emang anak-anak kalian zaman sekarang ini fokusnya kemana sih sekarang? Ini kan kita beda generasi nih. Sebenarnya tuh Kak, mereka itu ada, tapi terpendam, benar-benar terpendam karena ya itu tadi Kak, soal kepercayaan diri. Bahkan ya, jujur, Cynthia tuh juga bisa out of zone itu tuh karena merantau juga sih. Karena harus ketemu sama orang-orang di luar sana yang tentunya lebih energik, lebih aktif gitu kan. Akhirnya Cynthia tuh punya dorongan nih, aku nggak bisa dong diem aja kayak gini. Aku juga punya nih potensi kayak mereka. Toh juga sebenarnya biasa aja ya, karena mungkin mereka pede itu tadi ya, makanya bisa mengekspos semua potensi-potensinya dia gitu. Nah jadi Cynthia tuh banyak belajar karena merantau sih Kak. Karena ketemu orang baru. Benar, ketemu orang baru gitu, lingkungan yang baru gitu kan. Jadi banyak tuntutan, banyak tekanan, tapi tuntutan dan tekanan itulah yang mampu buat kita tuh kuat. Iya kan? Kak. Dan juga ya kadang-kadang orang sering tanya nih,
Aduh, enggak, pasti pada saat kita nanya, tahu nggak jawaban, kok kamu nggak ikut ini? Aduh, Kak, nggak Nggak pede, aku bisa ya, aku nggak cantik. Iya memang sih, cuman ya bener, itu tuh masalah utama, kalian Kak. itu loh, Apalagi cewek-cewek, ya. cewek-cewek kan lah ya. Bener, Cewek-cewek kan nggak suka nggak pede, padahal cakep aja sebenarnya. bener, Bener nggak? bener banget. Itu tuh jadi masalah Cynthia juga dulu waktu Iya. zaman sekolah gitu kan. Makanya itu bedanya. Aku pernah ngomong di sini kayaknya. Bedanya cewek sama cowok, kalau cewek bercermin tau nggak? Apa, Kak? Kalau cewek bercermin pasti ngerasa jelek. Kalau cowok bercermin, wes keren banget gua. Nah, itu, Beneran Kak. sumpah, Bener, coba tanya teman-teman yang cowok tuh kok begitu pakai cowok, gagahnya aku nih. Kalau yang cewek-cewek pasti trouble. Padahal udah make up nih, udah on point semua. Aduh, kurang deh. Bukan sih pipiku pasti kayak gitu. Itu curhat. Ya, dikit. Tapi sekarang udah mulai ya guys, udah lebih confident. Iya, yang penting pede aja dulu, ya, Pede aja gitu. Show up. ya kan. Jadi nggak mesti, ya namanya lomba ya, lomba bisa Bener. everything can happen gitu. Yang penting tuh utamanya kita tuh maksimal. Apapun yang kita lakuin tuh maksimal. Kita nggak usah mikir ini bakalan menang nggak ya? Aku kelihatan buruk nggak ya atau gimana? Nggak usah. Kita mikirnya tuh kita maksimal. All out. Tanya, ini kan nanti ada event-event berikutnya lagi nih. Aku harapan sih lebih banyak sih yang bisa tertarik ikut acara ginian gitu. Karena memang manfaatnya sebenarnya gede banget sebenarnya. Cuman memang manfaatnya tidak terasa secara langsung. Tidak terasa secara langsung, benar. Kalau manfaat acara seperti ini gitu loh. Itu orang kita ini kan maunya instan. Kalau ada manfaat yang harus kelihatan, ini duitnya ada apa enggak gitu kan. Benar. Menghasilkan apa enggak gitu. Padahal hadiahnya juga lumayan kemarin ya. Lumayan banget, alhamdulillah. Nah, ini ya sebelumnya, kalau kan biasanya ikut-ikut gini nih perlu persiapan nih. Benar. Persiapan kemarin tuh apa aja yang dilakukan sama Cynthia? Cynthia, oke. Kalau untuk persiapan sendiri tuh yang pasti nomor satu mental. Mental nih, terus juga dari attitude juga, tingkah laku. Pokoknya sebenarnya sih Kak juga Cynthia tuh punya basic dari zaman kuliah, itu tuh udah diajarin table manner, Udah ya? kelas, kayak gitu. Iya, jadi Cynthia tuh udah cukup punya dasarnya lah, basicnya. Terus akhirnya waktu pas persiapan buat pemilihan Putri Otonomi tuh Cynthia asah lagi nih mental, speech-nya. Karena kan kalau ajang seperti ini kan bukan hanya cantik ya, paras yang dilihat, tapi juga dari speech kalian, wawasan, pengetahuan kalian tentang otonomi tentunya. Karena ini ajang 3B ya? otonomi. Iya, 3B. Brain, beautiful, and behavior. Oke, jadi apa yang dipersiapkan kemarin? Selain table manner, persiapan apa lagi selain itu? Ada latihan-latihan khusus nggak? Latihan khususnya enggak, tapi alhamdulillahnya kemarin Kak Tomo, Dokter Tomo itu nawarin Cynthia buat kilat nih, belajar kilat tentang catwalks, terus juga tentang pageant kayak gitu sih. Nah, kalau kamu jadi Putri Otonomi ini, ada pesan nggak yang ingin disampaikan kepada, bukan ya, apa sih message yang ingin kamu sampaikan sebagai seorang Putri Otonomi daerah ini? Tentunya ada banget Kak ini dengan Cynthia terpilihnya menjadi Putri Otonomi itu, Cynthia tuh pengen banget menginspirasi teman-teman di luar sana, terutama putri-putri daerah Kabupaten Bulungan. Kalian tuh harus berani show up, karena kecantikan itu kan kalian pasti nih mikirnya paras nih harus cantik, harus segala macam, putih, kulit putih. No, enggak. Tapi yang paling ditingkatin dulu itu adalah pengetahuan adik-adik, teman-teman semua. Terus juga tingkah laku, attitude jangan lupa. Karena kecantikan itu tidak hanya dari luar, tapi dari dalam. Itu sih Kak. Jadi Cynthia tuh pengen memberikan pesan bahwa kita itu nggak harus cantik paras, tapi wawasan, pengetahuan teman-teman semua, terus tingkah laku teman-teman semua itu juga harus diperbaiki. Gak hanya melulu tentang paras, tapi paras juga penting ya. Ya bisa dipelajari sendirilah. Kita nggak munafik lah. Benar, karena aku yakin cewek-cewek, perempuan-perempuan di luar sana tuh udah jago-jago nih make up-nya, apanya tinggal dilatih lagi. Padahal kalau dari sisi paras orang kita ini nggak kalah ya. Benar, apalagi ya
orang kita ini kan Iya, yang di tiga Kaltara suku ini, loh. 3 suku Di ini. Kaltara tuh ada Bulungan, Tidung, Dayak gitu kan. Itu orang luar saya ngakuin loh. Ih, bener Kak. Apalagi ya waktu Cynthia tuh pengalaman waktu ini merantau, itu tuh benar-benar kayak, ih lihat dong teman-temanmu gitu yang di Kalimantan cantik-cantik banget gitu. Mereka tuh terkagum-kagum gitu. Bahkan mereka tuh kayak, ih keren ya, dalam satu provinsi, dalam satu kabupaten kalian tuh ada tiga suku, terus kalian tuh nggak pernah berantem. Karena kan waktu itu sharingnya sama teman-teman dari Jawa nih kebetulan. Kan mereka bilang kayak, kami aja itu sama Madura selek gitu kan, nggak bisa bersatu. Tapi kalian tuh 3 loh, bayangin 3 itu bisa kayak gitu. Iya kan kita ada beberapa, kita pernah di sini beberapa perwakilan putri Indonesia kan di sini. Mereka ngakuin loh itu. Iya bener Kak. Anak-anak sini cakep-cakep loh katanya dari sisi looks-nya. Ya kan? Itu yang disayangkan, makanya mereka aja sampai bingung loh. Iya, saudara-saudara saya juga yang datang nih dari Jawa tuh juga bilang, ih cantik-cantik banget ya cewek-cewek di sini gitu. Ya udah sama orang sini aja, nggak balik kamu ke Jawa tuh pasti saya bilang kayak gitu. Nah, jadi setelah menjadi juara nih, apa misi yang ingin disampaikan, misi yang ingin dilakukan sebagai seorang putri otonomi daerah ini dari Cynthia sendiri? Oke, kalau untuk misinya sih sebenarnya yang paling utama adalah akan membantu mempromosikan tentang otonomi daerah sendiri, otonomi daerah, terus apa-apa aja potensi yang ada di Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Bulungan, potensi wisatanya, terus juga kerajinannya yang seperti itu sih Kak. Terus juga dia tuh harapannya juga pesannya itu ke teman-teman semua, teman-teman tuh kurangin overthinkingnya kan. Overthinking Kak, banyak banget nih cewek-cewek tuh overthinking kan, kalian pasti overthinking soal cantikan apapun enggak. Kalian tuh harus pede, confident tuh, karena aku juga bukan dari suku asli di sini, ada keturunan dari suku lain, tapi ketika kalian udah lahir di sini, besar di sini, dan kalian punya rasa cinta dan kebanggaan tersendiri untuk Bulungan, ayo tunjukin, kasih tahu, show up deh kayak gitu. Itu sih pesan yang mau Cynthia berikan semuanya. Nah, kemarin itu kan pemilihan kan kita ini sedikit nggak nyambung ya, cuman nggak masalah. Oke Kak. Kemarin tuh pemilihan kan berdekatan dengan Putri Hari Kartini kan. Hari Kartini ya. Makanya kalau nggak salah kalian pakai kebaya kemarin itu. Benar. Ya kan. Nah, kita kalau bicara dari sisi ini nih, opini Cynthia sendiri, peran seorang perempuan nih di dalam pembangunan daerah kita ini gimana sih menurutmu? Berkaitan dengan Hari Kartini kemarin dan juga sebagai seorang putri otonomi itu. Oke. Menurut saya itu Kak, perempuan itu kan benar-benar multitasking. Perannya banyak, dari yang dia menjadi anak, terus nanti dia jadi istri. Nah, itu aja dengan peran-peran mereka sebagai anak, sebagai istri, seperti itu aja udah membantu kesejahteraan gitu kan, udah membangun sekali gitu kan perannya. Terus juga perempuan di Bulungan khususnya ini saya juga bangga karena udah banyak sekali yang udah melek sama pendidikan kayak gitu, udah berani merantau gitu kan, mengeksplor dirinya seperti itu Kak, di bidang yang sebelumnya itu cuman ada di kota-kota, tapi di Bulungan tuh kita udah punya gitu kualitasnya semuanya kayak gitu, sumber daya manusianya, terutama perempuan udah berani show up banget nih, apalagi tentang pendidikan, karena pendidikan itu menentukan value kita juga sih Kak depannya seperti apa kayak gitu. Nah, di situ aku senangnya perempuan di Kaltara ini ya. Iya. Aku kan kuliah di Banjarmasin. Oh iya. Di Kalsel kan. Di sana perempuan itu, mohon maaf saja, itu mungkin banyak banget kasus misalnya pernikahan dini. Di sini agak jarang loh sebenarnya. Benar. Jadi kita di sini cewek-ceweknya banyak loh yang pendidikannya tinggi apa segala macam gitu kan, nggak harus, kita di sini juga mungkin agak jarang mungkin perjodohan gitu apa segala macam dari kecil gitu ya. Jadi itu yang sedikit aku salut dengan perempuan di sini ya. Jadi memang untuk ukuran pendidikan oke kok di sini perempuan di sini. Iya benar Kak. Benar. Dibanding beberapa tempat yang pernah aku datangin, nggak semua ya, tetap kita dari sisi pendidikan memang agak sedikit kurang ya. Cuman
dibanding beberapa daerah kita sebenarnya nggak jelek-jelek amat sebenarnya. Benar Kak, bahkan ketika Cynthia merantau juga, Cynthia tuh pernah nih punya kayak, saya nih dari desa kecil nih, anak perbatasan ya Kalimantan Utara, dari anak perbatasan nih, gimana ya bisa nggak bersaing sama teman-teman yang ada di Jawa. Ternyata itu perasaan yang big no sekali, bisa banget, malahan bisa banget, karena Cynthia ngerasa di sana tuh ruangnya cukup besar gitu kan. Jadi Cynthia tuh punya peluang lah bisa show up diri di sana sih Kak, karena sama aja kok, mereka di sana tuh juga kurang lebihnya sama kita nggak kalah nih tentang kayak teknologi, pengetahuan tentang beauty, apapun yang ada di teknologi lah, pokoknya hal-hal trending viral tuh kita tuh tahu semua. Dan anak-anak di Jawa tuh kadang malahan, maaf nih, kadang ada yang belum tahu gitu. Bahkan Cynthia tuh bantu ngajarin kayak tentang komputer kayak gitu sih Kak. Itu yang buat Cynthia tercengang juga tuh, anak dari kota nih gitu, ternyata nggak kalah nih kita yang dari desa, dari perbatasan. Nah, nih menurut Cynthia nih, sebenarnya tantangan terbesar nih menjadi seorang putri otonomi itu apa sih sebenarnya? Kalau tantangannya tuh di diri Cynthia sendiri sih Kak, karena melawan rasa gengsi, rasa takut, rasa ya itu tadi kayak bisa nggak ya, maju nggak ya, itu sih Kak, dari diri sendiri juga yang paling besar. Kalau dari lingkungan, lingkungan tuh udah mendukung sekali, bahkan orang-orang di sekitar Cynthia tuh udah, ayo kamu bisa gitu loh, kayak gitu. Didukung oleh lingkungan ya? Didukung banget Kak, bahkan excited banget lah orang-orang di desa, di lingkungannya Cynthia itu. Itu yang penting itu. Kemarin tuh ingat kan, Irfan Gapur tuh kesini ya, podcast di sini. Nah, dia tuh cerita salah satu jeleknya ya, bukan jeleknya, maksudnya salah satu sifat kita yang mungkin kurang harus diperbaiki ya, itu kadang-kadang kita tuh nggak bisa lihat orang berkembang. Kadang kalau bukan iri dengki enggak, cuman kalau misalnya kita tuh melakukan sesuatu yang jarang dilakukan, pasti dikata-katain. Benar. Ini Kak, kayak contohnya ini ya, contoh kecil aja, misalnya kita tuh pakai sepatu nih, mau ke Tanjung atau gimana gitu, mau nongkrong gitu tuh, ternyata apain sih pakai sepatu segala di Tanjung gitu. Iya Kak, itu tuh bener-bener Cynthia rasain, pakai pakaian yang modis lah, yang biasa banget dipakai di kota-kota gitu kan. Waktu Cynthia merantau di Jogja itu jarang udah Cynthia pakai di sini, karena ya tuh bener sih Kak. Padahal pakainya sunnah aja ya. Bener. Nggak aneh-aneh ya. Bener banget sih Kak. Nah itu salah satu tantangan ya kita ya, makanya yang harus kita perbaiki lah. Bener. Itu bukan sesuatu cacat ya, cuman memang ya harus diperbaiki aja. Ya kan? Bener Kak. Nah, ini setelah terpilih nih menjadi putri otonomi nih, ini rencana selanjutnya apa nih? Oke, sekarang Cynthia tuh udah lagi prepare, karena tanggal 14 sampai 15 Mei ini bakalan audisi nih Kak, lanjut ke Jakarta untuk pemilihan Putri Otonomi Indonesia tahun 2024. Jadi sekarang nih lagi sibuk buat mempersiapkan nih, prepare seperti pakaian, terus juga aksesoris dan pengetahuan sih yang penting, karena Cynthia sekarang juga lagi giat literasi, karena salah satu kunci utamanya tuh di situ sih Kak, berwawasan. Mempersiapkan itu ya? Iya benar, harus banyak-banyak literasi, jangan malas literasi. Itu kapan? Nah, tadi kan disebutkan itu acaranya di mana tadi? Acaranya nanti di Jakarta. Di Jakarta ya? Iya. Untuk pemilihan Putri Otonomi Indonesianya. Ya, itu baru audisinya sih Kak, nanti grand final, dan finalnya itu diselenggarakan di Kota Trenggalek. Semoga terpilih ya. Amin. Karena nanti itu dipilih berapa tadi dari Indonesia tadi? 15 finalis. 15 finalis ya. Nanti setiap kabupaten ngirimin se-Indonesia, ngirimin satu, nanti diaudisi dulu. Terpilih 15 ya, 15 finalis. Ya, yang finalnya akan diselenggarakan di Kota Trenggalek. Jawa Timur ya. Bener. Nah, ini terakhir nih. Ada pesan nggak buat penonton kita nih, penonton atau pendengar Kaltara Podcast terkait dengan masalah
otonomi daerah atau masalah event atau apapun ini? Nah, event. Oke. Seperti yang Cynthia bilang tadi sih Kak, yang paling penting itu untuk generasi-generasi muda nih, khususnya buat teman-teman, ayo deh show up diri kalian, potensi-potensi yang ada di dalam diri kalian. Dan pesan Cynthia juga terkait tentang apa yang harus diperbaiki tadi juga sih Kak, itu tentang pandangan masyarakat itu kan. Masyarakat juga harus bisa mendukung sih, harus bisa support, karena generasi-generasi kita nih banyak yang terpendam potensi-potensinya itu karena hal-hal itu sebenarnya. Jadi harus benar-benar diperbaiki. Dan buat generasi muda, ayo tunjukin apapun yang kalian punya, selama itu positif dan berdampak baik untuk otonomi kita, otonomi daerah, ayo deh di show up. Seperti misalnya kalian mau nge-vlog nih, potensi-potensi alam tuh bisa banget nih. Karena itu juga bagian dari otonomi kan. Lalu tentang transportasi juga, seperti itu sih Kak. Itu ya juga ya, karena orang kadang-kadang terlalu sempit menganggap otonomi daerah itu cuma sekedar masalah undang-undang aja. Iya, undang-undang. Saya juga gitu sih Kak, mikir kayak tentang pemerintahan, otonomi itu atur peraturan. Peraturan pemerintahan kayak gitu-gitu ya, disangka ya. Iya. Padahal luas banget ya. Iya, makanya dengan event ini saya sebenarnya mengemas politik itu supaya bisa, bukan politik ya, maksudnya otonomi daerah yang tadinya kayak cuman sekedar undang-undang, peraturan tuh bisa dikenal sama masyarakat luas. Kalau otonomi itu nggak hanya tentang undang-undang, tapi tentang pariwisata, pokoknya luas banget deh gitu loh, nggak cuman tentang undang-undang. Jadi bisa juga ya tentang mempromosikan wisata dan lain sebagainya. Iya benar, keunggulan, potensi apa aja yang dipunya kayak gitu kan. Jadi tidak cuma strict cuman di otonomi saja. Iya. Capek loh kalau bicara masalah otonomi itu. Benar, luas banget kan Kak. Luas Kakak banget sendiri ya, juga paham banget kan, Kakak juga lulusan hukum ya. Oke, nih kalau mau ada yang kenalan dengan Cynthia bisa nge-reach-nya di mana nih? Punya Instagram atau Facebook? Oh iya, untuk Instagram itu ada di @cynthia nih. Dan juga kalau ingin melihat aktivitas Putri Otonomi Bulungan bisa cek Instagramnya Putri apa? Putri Otonomi Bulungan. Putri Otonomi Bulungan ya. Itu yang khusus buat Bulungan, official buat Bulungan. Dan juga apabila ingin tahu tentang kegiatan Putri Otonomi Indonesia bisa buka di putriotonomi.id singkatku. Ya benar. Ya kan? Putriotonomi.id. Nah, oke, sekian dulu ya. Terima kasih buat Cynthia sudah datang ke Kaltara Podcast. Semoga sukses ya. Amin. Semoga sukses nanti di audisi pemilihan Putri Otonomi Indonesianya di Jakarta. Ya, semoga bisa menjadi finalis. Ya. Dan yang terpenting juga, semoga apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan oleh Cynthia bisa tercapai semua yang kita bicarakan tadi. Ya. Terima kasih ya Kak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.